Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subianto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kota Waringin Barat gitu ya. Jadi bagi para P3K formasi tahun 2024 yang sudah menandatangani perjanjian kerja di Kota Waringin Barat, ada hal yang disampaikan oleh Kepala BPSDM di sana gitu ya. Bahwasannya P3K tidak bisa mengajukan mutasi. Jadi bagi P3K yang tidak nyaman dengan lokasi penempatan atau ada hal-hal lain, permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan para P3K ingin pindah tempat kerja, hanya ada satu cara, yaitu dengan mengundurkan diri. Karena P3K tidak boleh mengajukan mutasi atas permintaan sendiri. Tetapi mengajukan pengunduran diri pun ada konsekuensinya jika masa kerjanya belum mencapai 90%. Jadi konsekuensinya adalah teman-teman P3K tidak boleh mendaftar sebagai CASN untuk tahun anggaran berikutnya. Sehingga jika tidak ingin ada punishment atau konsekuensi tersebut, teman-teman harus terlebih dahulu melalui masa kerja selama 90%. Khususnya untuk Kota Waringin Barat ini, kontrak kerjanya adalah selama 5 tahun. Dan hal tersebut tentunya harus dipahami ya oleh para P3K. Selain itu, jika P3K ingin kontraknya diperpanjang, teman-teman P3K juga harus bekerja dengan baik gitu ya, menjaga integritas dan moralitas, tidak melakukan korupsi, terus tidak terlibat tindak pidana terorisme, dan tidak terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Jadi itulah pesan dari Kepala BPSDM di Kota Waringin Barat. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K yang merasa tidak cocok dengan lokasi penempatan. Hanya hal ini yang bisa dilakukan gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya P3K 2024 merasa tak cocok dengan lokasi penempatan, hanya ini yang bisa dilakukan. Kita coba bacakan ya. Sebanyak 564 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi 2024 tahap 1 di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menandatangani kontrak perjanjian kerja. Masa kerja P3K 2024 juga tertuang dalam lembar kontrak perjanjian kerja. Adapun PK tersebut berisikan panduan bagi P3K dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ASN yang mencakup kewajiban, hak, masa kerja, dan pemutusan kontrak. Kata Kepala BPSDM Kobar Aida Lailawati di Pangkalan Bun, Kamis 10 April 2025. Dia menerangkan, kontrak perjanjian kerja tersebut bukan hanya sebagai dokumen formal, melainkan bentuk komitmen awal P3K dalam mengemban amanah sebagai abdi negara. Aida meminta kepada P3K agar betul-betul memahami isi kontrak kerja sebelum menandatangani. Dikatakan bahwa masa kontrak kerja P3K di Kota Waringin Barat berlaku selama 5 tahun. Selama masa itu, P3K harus melaksanakan tugas dan kewajiban di masing-masing OPD sesuai penempatannya tanpa terkecuali, ujarnya. Dia menjelaskan bahwa P3K tidak dapat mengajukan mutasi. Apabila P3K merasa kurang cocok dengan lokasi penempatan maupun ada permasalahan lain, P3K harus mengajukan pengunduran diri. Namun, pengunduran diri sebagai P3K memiliki konsekuensi. Apabila kurang dari 90% masa kontrak, akan diblok untuk mengikuti seleksi CASN berikutnya. Selain itu, ada beberapa kewajiban utama yang harus ditaati sebagai aparatur sipil negara, yaitu menjaga integritas dan moralitas. Di mana integritas meliputi disiplin, kinerja, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Sedangkan moralitas mencakup sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan.
Penting juga untuk menjaga perilaku yang baik terhadap pimpinan maupun sesama rekan kerja. Hasil penilaian ini nantinya yang akan menentukan apakah PK-nya dapat diperpanjang atau tidak, kata Aida. Diminta juga kepada P3K untuk tidak terlibat 3 tindak pidana fatal, diantaranya narkoba, terorisme, dan korupsi. Sebab Pemkab Kobar bisa saja langsung memutus kontrak PK dan memberhentikan sebagai P3K jika terbukti melakukan tindak pidana fatal tersebut, tegasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan larangan bagi P3K mengajukan mutasi gitu ya. Jadi ya harus sesuai dengan perjanjian kerja yang ditandatangani. Kalau kontrak kerjanya 5 tahun ya jalankan 5 tahun. Kalau ingin diperpanjang ya berikan kinerja yang baik, jaga integritas dan moralitas seperti yang disampaikan oleh Kepala BPSDM tadi. Jadi sebagai P3K itu tidak bisa mengajukan mutasi kecuali karena memang kebijakan dari instansi. Tetapi kalau atas permintaan sendiri tentunya tidak bisa. P3K hanya bisa mengajukan pengunduran diri. Tetapi ada konsekuensinya jika belum melalui 90% masa perjanjian kerja, yaitu tidak boleh mendaftar sebagai CASN untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.